Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bunda, Mama yang menemani anak-anak belajar hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Seperti yang Ibu contohkan minggu lalu. Tepuk semangat. 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 Ayo kita ulangi lagi ya. Ayo bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Ayo udah bisa belum? Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Nah, kita sekarang sudah semangat kan dalam pembelajaran hari ini. Kita tema 7 dengan tema kebersamaanku dan subtema 1 kebersamaan di rumah. Tujuan dari pembelajaran adalah 1. Setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pengertian fabel dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri fabel dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mendengarkan dongeng yang dibacakan guru, siswa dapat menentukan informasi dongeng dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati gambar roti, siswa mampu menentukan pecahan dengan tepat. Yang kelima, dengan penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan pecahan dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan mengasir, siswa mampu menyajikan pecahan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Melalui mendengarkan penjelasan guru dan kegiatan mencoba, siswa mampu membedakan kuat lemah bunyi pada irama lagu anak-anak dengan tepat. Yang kedelapan, setelah mengamati contoh dan mengamati video cicak-cicak di dinding, siswa mampu mempraktikkan kuat lemah bunyi pada irama lagu anak-anak dengan benar. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah video. Ayo kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama ya video pertama ini. Video kita bernyanyi ya. Ayo sambil bertepuk tangan ya semuanya. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi
Kancil. Apakah kalian pernah mendengarkan dongeng si Kancil? Ayo, udah pernah belum? Mungkin kita sudah pernah mendengar dongeng ya dari si Kancil. Bisa mendengarkan dongeng dari ibu, dari bunda, dari ayah, dari nenek, atau bisa dengan melihat di televisi, ya bukan? Nah, lalu dongeng itu apa sih? Apakah anak-anak tahu apa itu dongeng? Dongeng merupakan sebuah cerita yang tidak nyata. Contohnya dari video si Kancil tadi. Apakah itu cerita nyata? Bukan kan? Nah, contoh lainnya seperti Timun Mas. Cerita dongeng Timun Mas itu kan merupakan cerita yang tidak nyata. Lalu bedanya Timun Mas dengan si Kancil apa? Ayo. Bedanya kalau si Kancil itu tokoh utamanya adalah binatang, sedangkan Timun Mas tokoh utamanya adalah orang. Jadi sebuah cerita yang tidak nyata dan tokohnya hewan itu dinamakan fabel. Nah, contoh dari fabel ada banyak sekali ya. Contohnya ada si Kancil, si ayam dan jago, buaya dan tikus, si ayam. Kalian pasti pernah kan melihat di TV atau didongengin dengan ibunya. Lalu, apa sih ciri-ciri fabel? Nah, ciri-ciri fabel yang pertama adalah tokoh utamanya adalah hewan. Seperti tadi cerita dari si Kancil, tokoh utamanya hewan bukan? Kemudian yang kedua, memiliki watak seperti manusia. Contohnya, tadi si Kancil mencuri. Mencuri itu kan sifatnya dari manusia. Nah, sekarang sudah paham belum apa itu fabel dan ciri-ciri fabel? Sudah paham kan? Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah dongeng. Judulnya Ayam dan Jago. Ibu tampilkan di sini ya. Kalian bisa melihat dan menyimaknya cerita dari Ibu. Ayam dan Jago. Suatu ketika ayam betina dan jago pergi untuk mencari makan. Mereka menemukan sepotong roti di bawah pos kampling. Mereka pun berdebat untuk berebut roti tersebut. "Ini milikku," kata ayam betina. "Aku yang melihat pertama kali, ini bukan milikmu," kata jago. "Ini milikku, aku yang pertama kali mengambilnya," jawab si betina. Mereka pun mulai bertengkar berebut sepotong roti. Tiba-tiba muncullah bebek di depan mereka. Bebek melerai ayam dan jago. "Sebaiknya kalian bermaafan. Kalian mencari makan bersama-sama. Lebih baik kalian bagi roti itu menjadi 2 bagian, agar adil semua bisa mendapatkan roti tersebut," kata bebek. "Benar juga," kata bebek, "sebaiknya kita bagi roti ini menjadi 2 bagian," jawab jago. Lalu ayam dan jago saling bermaaf-maafan. Bebek tersebut membagi roti menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk ayam dan 1 bagian untuk jago. Akhirnya ayam dan jago sama-sama mendapatkan makanan dan mereka hidup rukun. Kita sudah mendengarkan cerita dongeng ayam dan jago kan? Kalian pasti sudah menangkap kan dari cerita tersebut? Sekarang Ibu akan membacakan soal. Kalian tulis di buku, siapkan buku dan alat tulis. Nanti soalnya ditulis, kemudian dijawab di buku masing-masing ya. Sudah siap semuanya? Oke, Ibu tunggu. Keluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Kalau sudah, nomor 1. Soal nomor 1. Siapa tokoh yang ada pada cerita Ayam dan Jago? Ibu ulangi ya. Siapa
tokoh yang diceritakan dalam cerita Ayam dan Jago? Sudah? Oke, Bu tunggu. Sudah ya? Kemudian soal nomor 2. Apa yang diperebutkan ayam dan jago? Nanti sekali lagi ya. Apa yang diperebutkan ayam dan jago? Sekarang soal nomor 3 ya. Mengapa ayam dan jago dapat hidup bersama? Sekali lagi ya. Mengapa ayam dan jago dapat hidup bersama? Sudah? Ayo langsung dijawab ya. Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Sekarang Ibu bahas ya dari nomor 1. Siapa tokoh yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Jawabannya adalah si ayam dan si jago. Ayo, betul apa salah? Kalau salah bisa langsung diperbaiki ya. Kemudian nomor 2. Apa yang diperebutkan ayam dan jago? Apa tadi yang diperebutkan? Sebuah roti. Ya, betul. Kemudian nomor 3. Mengapa ayam dan jago dapat hidup bersama? Kenapa? Karena sudah membagi rotinya menjadi 2 yang sama besar karena berkat si bebek. Oke, sudah semua ya anak-anak. Jika ada yang salah nanti langsung diganti, bisa diperbaiki lagi. Tadi si ayam dan si jago berebut sebuah roti. Kalian bisa lihat ya, roti di samping ini merupakan roti donat. Apakah kalian suka donat? Pasti suka ya, karena rasanya manis. Jadi agar si ayam dan si jago dapat 2 bagian yang adil, maka si bebek membagi roti itu menjadi 2 bagian yang sama besar, ya kan? Coba kita perhatikan gambar di samping ya. Apakah ini termasuk 1/2? Nah, lihat juga gambar yang ini. Apakah ini termasuk 1/2? Yang mana? Ayo, yang termasuk 1/2. Yang ini ya. Kenapa ini tidak termasuk 1/2? Tidak 2 bagian yang sama besar. Jadi, pecahan 1/2 sendiri berasal dari 1 dibagi 2. Nah, paham kan? 1/2 yang satu namanya pembilang, yang 2 penyebut. Nah, jadi 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Sekarang kita coba latihan soal ya bersama-sama. Ini soalnya, arsirlah 1/2 bagian yang sama besar. Ayo kita coba mulai dari nomor 1 ya. Coba dari gambar ini silahkan arsirlah 1/2 bagian ini. Sudah? Ini jawabannya. Apakah kalian benar? Ini kan merupakan 1/2 dari bagian yang sama besar antara satu dengan yang lain. Kalau masih salah, coba lagi soal nomor 2 ya. Ini soalnya. Gimana? Sudah? Ini jawabannya. Gimana? Masih ada yang salah? Kita coba soal nomor 3 ya. Ini soalnya, coba diarsir 1/2 bagian yang sama besar. Ini jawabannya. Jadi anak-anak, pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Paham? Nah, sudah paham kan semuanya pecahan setengah itu bagaimana? Sudah paham? Nah, tadi dari cerita si ayam dan si jago
menemukan roti di mana? Di pos kampling. Betul. Di pos kampling itu ada apa saja yang menimbulkan suara? Yaitu kentongan. Ini merupakan gambar dari kentongan ya. Kalian pasti sudah pernah lihat kan di sekitar rumah kalian masing-masing. Kentongan ini merupakan bunyi yang keras. Kan bunyinya keras kalau dipukul tuh, ya kan? Contoh bunyi keras yang lainnya misalnya dengan bertepuk tangan. Itu merupakan bunyi yang keras ya. Kalau bunyi yang lemah itu seperti apa sih? Bunyi yang lemah misalnya kita petik jari kita. Nah, itu merupakan bunyi yang lemah. Jadi bunyi yang kuat itu bunyi yang menimbulkan suara yang keras. Sedangkan bunyi yang lemah itu suaranya lemah. Coba kita praktekkan dengan iringan lagu Cicak-cicak di dinding. Kalian pasti pernah kan mendengar lagunya? Nanti cicak-cicak di dinding. Nah, sudah pada tahu kan? Sekarang kita lihat videonya sambil kita mengeluarkan bunyi dari tepuk tangan dan petik jari. Ayo bersama-sama anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo semuanya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo bisa semua kan? Nah, sudah bisa semua kan? Ya, tepuk tangan buat kalian. Jadi, ini bunyi kuat dan ini bunyi lemah. Bunyi kuat berarti ya bunyi yang lebih besar suaranya daripada bunyi yang lemah. Sudah paham belum? Kalau sudah paham, nanti Ibu kirimkan soal evaluasi melalui grup WA ya. Ibu beri waktu 1 minggu dari sekarang. Pembelajaran kali ini telah selesai. Hari ini kita membahas apa saja ya? Ayo kita ulas sebentar. Yang pertama tadi ada cerita fabel. Fabel tersebut adalah sebuah cerita yang tidak nyata. Lalu ciri-ciri fabel tersebut ada apa saja tadi? Yang pertama, tokohnya merupakan hewan. Yang kedua, memiliki watak seperti manusia. Betul. Kemudian kita membahas apa saja tadi? Membahas si ayam dan si jago. Tadi berebut sebuah roti. Gimana kok bisa bermaaf-maafan? Karena apa? Ya, si bebek membagi roti tersebut menjadi 2 bagian yang sama.
Itu namanya pecahan setengah. Pecahan setengah merupakan 1 dibagi 2 yang sama rata. Kemudian yang terakhir ini tadi belajar tentang apa? Kuat dan lemahnya bumi. Kuat dan lemahnya bumi. Gimana? Sudah paham belum pembelajaran hari ini? Kalau ada yang ditanyakan, boleh melalui grup WA saja ya. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menyelesaikan, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kalian tetap rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur. Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.